di antara ketua OSIS-nya cowok dari awal sampai sekarang ya, cowok kan sekarang ya. Itu aku cewek sendiri gitu. Suatu kebanggaan. Masya Allah banget ya. Coba kakak bisa deskripsikan video yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Al-Yasmin, kembali lagi dengan kita di acara Kolak, kajian obrolan antar kita 2023. Bersama saya Arina dan saya Maura yang akan membawakan acara kolak pada hari ini. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ya, podcast kita ini nggak hanya kita saja, tetapi ada tamunya juga dong tentunya. Boleh Kak perkenalan diri dan latar belakang pendidikannya terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Lulu, alumni dari SMP ITL Yasmin 2 Bogor, angkatan 3 dan sekarang bersekolah di SMA Kosgoro Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nabila Amanda Putri, lulusan 2021 angkatan 3. Sekarang aku sekolah di SMK Negeri 3 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nabila Alia Meliasari, alumni dari 2021 angkatan ketiga. Sekarang aku bersekolah di SMK Kesehatan. Insya Allah ya teman-teman. Nah Kak, aku mau nanya dulu nih tentang pengalaman kakak selama belajar di Al-Yasmin kayak gimana sih? Pengalaman kita seru ya, sangat ini di sini tuh karena sekolah IT, jadi di sini kita belajar banyak agamanya, terus kayak dari mulai sholat duha, terus murojaah, ya gitu. Hafalan dan lain-lainnya di sini membawa banyak pelajaran lah kalau dari sekolah ini. Ya di sini tuh kayak untuk agama Islamnya tuh lebih ini ya lo lihat diutamakan daripada yang umumnya. Jadi banyak pelajaran agama yang di sini tuh yang benar-benar banyak lagi. Terus juga akhlaknya itu di sini dibentuknya bagus banget buat kedepannya, jadinya tuh masih terjaga lah gimana sopan santunnya, insya Allah. Terus pas kakak lulus terus lanjut ke SMA, apakah di SMA ada perbedaan? Kalau aku tentunya ada karena bukan sekolah aku swasta tapi bukan yang termasuk sekolah IT, jadinya di sekolah tuh nggak terlalu mementingkan kayak buat sholat duha, buat murojaah tuh nggak ada. Jadi lebih kayak swasta tapi berasa sekolah negeri aja gitu sehariannya. Sama mungkin pergaulannya juga jadi beda gitu. Kalau dari aku sendiri sih, kalau untuk sehari-hari sama sih beda juga karena kan kalau kan sekolahnya negeri jadi nggak kayak di sini yang IT gitu, jadi kayak untuk sholat duha terus ngaji bareng itu nggak ada. Paling kalau aku pergaulan aja sih sama, soalnya aku tuh di kelas tuh kan cewek semua jadi ya nggak begitu banyak sama aku. Kalau dari Alia mungkin ada Ya pastinya ada sih, kan namanya gitu. Paling dari pergaulannya sama sehari-harinya kan gak ada murojaah, ya hafalannya juga gak ada, ya. Nah, jadi pastinya ketika lulus SMP lalu masuk ke SMA pasti ada perbedaannya dong. Oke Kak, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, Rasulullah termasuk pribadi yang memiliki 4 sifat yang paling dominan di antara watak dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang dimaksud dengan 4 sifat paling dominan tersebut? Oke. Jadi 4 sifat yang paling dominan itu yang pertama ada sidik, ya, sidik itu jujur, yang kedua amanah, dapat dipercaya, terus ketiga tablik, itu menyampaikan, dan fatonah itu artinya cerdas.
Menurut kakak, sifat apa sih yang dapat menonjolkan kepribadian Nabi Muhammad? Kalau menurut aku sih yang dari 4 sifat yang awal sih yang ada sidik, amanah, tablik, sama fatonah. Itu udah yang mencakup lagi. Oh, berarti jadi sifat-sifat yang paling menonjol itu yang tadi ya, Kak? Kak, amalan sunnah apa sih yang biasanya Rasulullah lakukan di bulan Ramadan? Di antaranya itu menyegerakan berbuka puasa, bersedekah, makan sahur, itikaf, zakat fitrah, dan yang lainnya. Ya, tuh. Jadi itu ya sunnah-sunnah yang harus kita amali ya. Iya. Lanjut ya, Kak. Kenapa sih sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan harus kita amalkan saat bulan Ramadan? Ya bisa juga untuk menyempurnakan ibadah sebagai seorang muslim. Jadi seperti itu ya, Kak. Kak, kan Rasul mempunyai 4 sifat ketauladanan. Nah, sifat apa saja yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari 4 itu ya sebenarnya kita mengusahakan lah ya untuk mengamalkan keempat sifat itu karena keempat sifat itu juga baik buat kehidupan sehari-hari kayak kalau misalkan jujur jadi kita dapat dipercaya terus bisa amanah itu ya sama bisa dipercaya dan apa ya orang tuh nggak bakal nyepelein gitu ya. Terus habis itu cerdas dan yang terakhir itu tablik yang menyampaikan ya. Tapi yang lebih bisa buat sehari-hari sih sebenarnya kayak jujur, terus sama amanah sih kayaknya. Jadi itu sifat-sifat yang harus kita amalkan ya, Kak. Menurut kakak, apa sih tanggapan Rasul saat melihat orang yang tidak berpuasa, entah sengaja batal atau emang gak mau puasa gitu? Mungkin sedih dan kecewa kali ya karena ya kewajiban tapi malah tidak dilaksanakan. Mungkin ya jadinya kecewa bisa jadi ya sebagai yang memberitahu dahulu gitu. Kalau menurut kita berdua sih kayak yang pastinya pasti Rasulullah tuh sedih, kecewa karena umatnya, itu kan kewajiban umatnya, tapi malah diingkari jadi Kewajibannya. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus tetap melaksanakan puasa ya, Kak. Pesan dan pesan kakak untuk anak kelas 9 nih yang mau masuk SMA apa? Mungkin karena udah mau bentar lagi lulus ya, jadi mempersiapkan untuk masa SMA karena SMA itu apa ya? Kayak istilahnya tuh dari ya perbedaan dari SMP ke SMA tuh jauh beda dari pergaulan, dari kehidupan sehari-harinya di SMA. Paling yang disiapin tuh pertama akhlak kita dari SMP kan di SMP Tia Yasmin ini kita dijaga ya akhlaknya. Jadi misalkan nanti mau SMA tuh kita bisa mempersiapkan itu, bisa tetap kuat dengan pendiriannya untuk menjaga akhlaknya nanti di SMA. Terus ya banyak beribadah kepada Allah biar masuk SMA negeri gitu kan. Terus apa ya paling belajar lebih giat lagi lah ya buat masa-masa terakhirnya di SMP ITA Yasmin. kalau dari aku sendiri sih yang pastinya banyak-banyak berdoa ya supaya masuk ke sekolah yang diimpikan, yang diinginkan gitu kan. Karena kan kalau nggak masuk kan agak nyesek gitu kan. Terus juga nyiapin akhlak sih, maksudnya dikuatin lagi imannya, akhlaknya karena dari apa sih kalau dari pengalaman kita bertiga yang tadinya di sini IT gitu, terus pas masuk SMA tuh agak kaget karena beda banget pergaulannya. Soalnya di situ benar-benar dijaga akhlaknya dan teman-temannya, guru-gurunya tuh semuanya Masya Allah Islamnya menjaga banget. Jadi ya begitu. Mungkin hampir sama Nabila sama Lulu. Itu dari pergaulan sama akhlaknya aja sih. Soalnya kayak drastis gitu bedanya sama di sini. Nah, jadi itu pesan dari kakak-kakak untuk kelas 9 nih. Jangan lupa ya terus diikutin apa kata kakak ini. Pesan podcast kali ini ke depannya apa nih Kak? Agar kita bisa memperbaiki lagi ke depannya.
Pesannya kalau dari aku sendiri tuh semangat, lebih semangat lagi kayak harus semangat ya. Soalnya ini program baru soalnya ya. Ya, program baru jadi Kedepannya ada perkembangan lagi buat ya lebih baik lagi gitu. Nah, kira-kira kakak sekarang kelas berapa sih? Kita kelas 2 SMA atau kelas 11? Oke, di SMA kakak sekarang kakak ambil jurusan apa nih? Kalau aku di sini ngambil jurusan IPA ya, di SMA Kosgoro Kota Bogor ya. Iya, karena aku ngambil IPA jadi itu lebih banyak pelajaran kayak kimia, bio dan hitung-hitungannya lebih banyak gitu-gitu. Kalau IPS kan biasanya lebih banyak materinya, kalau di aku lebih banyak praktek, terus habis itu hitung-hitungannya lebih banyak. Paling kalau di SMA masuk IPA. kalau aku sendiri aku masuk jurusan Tata Busana. Aku SMK Negeri 3 Bogor, aku ngambil Tata Busana. Kalau untuk jurusan aku sendiri tuh ya seperti namanya kan, Tata Busana jadi kerjaannya ya jahit gitu. Terus kalau aku sih sekarang sibuknya PKL. Kalau SMK tuh kan kelas 11 ada PKL-nya ya. Ya sih gitu. Terus lebih iniin ke jurusannya bukan materi umumnya. Jadi mungkin kalau dulu kan banyak belajarnya, kalau aku nggak sama sih praktek juga cuma prakteknya bukan pelajaran, prakteknya tuh langsung ke yang kerja gitu. Kalau aku ngambil jurusan keperawatan, jadinya itu kesehariannya sama kayak Nabila, paling sibuknya tuh praktek di lapangan gitu. Ya kayak tindakan-tindakan keperawatan gitu, kayak nimbang, pokoknya belajar lagi Nancy gitu-gitu. Udah sih gitu aja, pokoknya materinya juga kurang. Jadi kalau untuk di kelas 11 ini lebih banyak di praktek ya daripada di materi. Tapi kalau misalkan untuk materi juga sesuai jurusan-jurusannya juga ya. Nah, kira-kira dari kakak-kakak ini siapa sih guru yang masih komunikasi sampai saat ini? Kalau dari aku sendiri Pak Febri, karena Pak Febri itu masih sering komunikasi. Ya pokoknya kalau aku sendiri itu Pak Febri karena masih berhubungan baik di luar ataupun di Yasmin tuh masih ada komunikasinya lah, kayak ini kayak mau buat ke podcast ini, terus waktu itu tuh pernah ada bikin short film gitu buat Yasmin, terus ada nyanyi juga gitu. Pokoknya masih berhubungan lebih seringnya tuh sekarang sama Pak Febri sih. Kalau dari aku sendiri, aku masih sering berkomunikasinya sama Bu Indah sih, tapi bukan berkomunikasi yang gimana gitu. Kayak paling ketemu di jalan, karena kan aku satu perumahan sama Bu Indah, jadi ya tetangga sapa-sapaan gitu. Kalau dari aku mungkin ada Bu Siwi kayak nanyain kabar gimana, cuma itu sih ya karena kan dulu wali kelas juga, jadinya paling nanyain kabar. Insya Allah ya sampai sekarang masih berkomunikasi. Kira-kira kegiatan kakak selain sekolah apa nih kak? Kalau dari aku sendiri, kegiatan selain sekolah tuh aku ada ikut klub voli di Bogor, sama aku ada ikut, enggak sih voli doang. Iya, voli doang aku ikut klub voli. Kalau aku paling dari eskul di sekolah itu ada paduan suara, tapi kadang suka ngambil di jam luar sekolah gitu loh. Jadi buat ngisi acara-acara di luar, kayak waktu itu terakhir tuh kayak di gedung DPRD gitu-gitu. Kita masih suka ngisi acara, sama paling les aja sih, bimbel-bimbel gitu aja. Kalau dari aku paling
kegiatan di luarnya itu eskul volley, cuma latihan biasa aja sih, gak terlalu berat-berat banget. Udah sih itu aja, giat belajar. Wah, Masya Allah ya kakak-kakak alumni Al-Yasmin ini sangat aktif di luar sekolah juga. Nah, kira-kira momen apa saja nih yang paling berkesan walau lagi sedih atau senangnya? Momen yang bareng teman-temannya itu karena kebersamaannya itu dapat gitu kalau di sini. Kalau sekarang tuh udah beda kan, kayak udah beda circle-circlean gitu lah ya. Kalau dulu itu semuanya tuh nyatu gitu, jadinya karena kelasnya cewek semua. Terus tuh kalau mau cerita apa-apa juga gampang aja gitu, kayak iya. Terus sholat duha juga kan rame-rame, jadinya semangat mau ngapain juga. Itu sih yang paling berkesan sama teman-temannya. Kalau dari aku sendiri sih iya sih sama kebersamaan di Al-Yasmin gitu kan. Soalnya pas lulus tuh nggak dapet, mungkin kan karena beda orang ya. Iya sih kebersamaannya, terus juga guru-gurunya, terus kesehariannya itu sih yang paling dikangenin, paling berkesan sih. Sebenarnya pengen ngulang ya kalau bisa. Soalnya masuk ke Al-Yasmin tuh, masuk ke Al-Yasmin itu seru banget. Ya, seru banget. Semuanya tuh berkesan kalau menurut aku ya. Gimana kalau menurut? Ya hampir sama sih jawabannya kayak Alia sama Nabila, sangat berkesan karena kita 3 tahun di sini walaupun emang kepotong COVID ya, PTM di rumah. Tapi semasa kita di sini tuh banyak banget momen-momennya yang gak terlupakan. Terus apa ya? Ceritanya banyak dan aku juga pernah ikut organisasi di sini ya, jadi ketua OSIS juga, jadinya lebih banyak momen menghabiskan di sekolah dan banyak berkomunikasi dengan guru-guru. Alhamdulillah ya momen-momen di Al-Yasmin ini bisa selalu dikenang sama kakak-kakak ini. Untuk pengalaman organisasi kakak Lulu gimana nih? Kalau aku sendiri selama menjabat di sini ya gimana ya? Jadi selama di sini tuh kita aktif OSISnya, walaupun emang kepotong pandemi sekali lagi karena emang pas masa jabatan aku tuh cuman beberapa bulan aja. Jadi banyak kurang waktunya untuk ya kurang maksimal di sekolah. Tapi tetap kita kadang mengadakan acara yang lewat Zoom meeting gitu-gitu. Intinya seru deh kalau jadi masuk organisasi di sini, tapi pesan aku sih OSIS di sini lebih bisa ditingkatin lagi ya. Karena dari sebelumnya tuh masih yang kurang sampai sekarang yang bisa udah ngadain acara kayak gini, podcast kayak gini itu peningkatan yang keren. Amin, semoga OSIS kali ini makin berkembang ya Kak. Dan sejauh ini baru Kak Lulu aja nih kayaknya yang ketua OSISnya perempuan. Iya. Oh, jadi angkatan-angkatan sebelumnya itu dipisah ya Kak? Ya, sebenarnya enggak semuanya sih ya, dari angkatan awal. Iya, kayak angkatan kita tuh terakhir yang dipisah cewek cowoknya. Dan memang waktu itu pas mau pemilihan ketua OSIS itu cowoknya emang agak kurang minatnya kurang di angkatan kita, jadinya ketua OSISnya. Wah, jadi seperti itu ya Kak. Ya jadi dan itu juga jadi suatu kebanggaan ya karena di antara ketua OSISnya cowok dari awal sampai sekarang ya, cowok kan sekarang ya, itu aku cewek sendiri gitu. Suatu kebanggaan. Masya Allah banget ya. Kakak boleh nggak ceritain momen yang ada di video ini? Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus Jadi ini cerita kita pas awal-awal ya COVID karena kita terhalang untuk masuk sekolah, jadi ini sebagai ya movie-nya cerita kita kalau selama PTM di rumah tuh gimana gitu. Angka 1 juta kasus. Susah dong.
Kalau ini tuh kalau waktu COVID kan kita di rumah ya, karantina, jadi kita belajar di Semua rumah. berasal dari Wuhan. Ya terus Sebelum kamu pakainya datang, handphone, pelaksanaan laptop. pembelajaran berjalan secara normal. Yang biasanya Pagi hari di cerah sekolah bareng menjadi teman-teman, ini persaksian kita untuk harus semangat di sekolah. rumah Siang hari yang masing-masing. terik. Berarti jadi di teman angkatan dan kakak yang ini benar-benar kepotong sama COVID ya kak? Iya bener, ilmu itu tengahnya. menggoda sang penuntut. Terus soalnya pas kita COVID tuh Sekolah ini kelas menjadi 8 semester cerita 2 sendiri awal. dalam dinding hati tembok ruang Sama belajar. juga ya kak? Iya. Intinya sih kata-kata motivasi menjadi cerita yang tersimpan dalam peti berisi prestasi. Pas kakak sekolah di sini, guru yang paling kakak sukain banget, favoritnya apa? Kalau dari aku sendiri sih ada waktu itu tuh ada namanya Bu Siwi. Bu Siwi itu guru mata pelajaran IPA favorit karena cara ngajarnya, terus cara berkomunikasi sama kitanya juga deket, rangkul gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Pokoknya Bu Siwi bagus. Kalau dari aku juga sama sih Bu Siwi karena beliau juga menjadi wali kelas kita pas waktu kelas 8 dan kita lebih banyak berkomunikasi dengan beliau dan karena emang juga masih muda ya, terhitung masih muda jadi komunikasi sama kita itu lebih lancar gitu, lebih enak kalau kita mau curhat, kalau mau nanya apa-apa gitu. Walaupun masih emang harus ada batasannya murid sama guru tapi Bu Siwi itu ngerangkul kita banget buat terus-terus bisa maju. Satu ya Bu Siwi kayak ngerangkul banget gitu kan karena wali kelas juga, terus juga kalau misal kita ada salah itu diingetinnya itu baik-baik, nggak secara keras gitu, pokoknya baik banget sih. Kita yang nanya. Oke, aku mau nanya buat kalian, angkatan berapa sekarang? Kita di angkatan ke-7. 7 ya? Gimana nih, kelas 7 ya sekarang ya? Gimana nih kesan-pesannya selama hampir 2 semester 2 ya? Sudah semester 2 di akhir kelas 7, gimana nih tanggapannya sekolah di Al Yasmin gitu kan? Alhamdulillah kesannya tuh kayak kita tuh di sini senang benar-benar belajar banyak tentang akhlak-akhlaknya juga. Terus kan di sini karena yang tadi karena di sini sekolah Islam terpadu jadinya lebih ke apa ya, ke akhlak-akhlak yang tentang Islami gitu. Terus kayak hafalan-hafalannya juga. Terus untuk kebersamaannya juga dapat banget karena kan setiap kita makan siang kita disatukan semua nih dari kelas 7, 8, 9. Kita makan bareng-bareng bisa sambil ngobrol-ngobrol juga. Terus kalau untuk apa ya, kayaknya kalau di sini kurangnya dikit ya karena benar-benar di sini tuh momen kebersamaannya oke banget. Insya Allah kalau dari Murah ya? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya, ya kan? Kayak seru lah, main bareng. Main bareng. Nih aku mau nanya aja, ini kan kalian OSIS kan ya sekarang di sini. Aku pengen tahu gimana sih sekarang perkembangannya OSIS di sini. Karena udah lama banget ya aku nggak terlalu dengar kabar tentang OSIS SMP ini ya di SD ini. Mau nanya aja. Alhamdulillah karena kita di OSIS juga udah lumayan lama ya, udah beberapa bulan lah. Terus perkembangannya alhamdulillah teamworknya tuh oke gitu. Jadi kayak kerjasama untuk di acara-acara gitu alhamdulillah ini bisa berjalan dengan lancar. Terus cara penyampaiannya juga alhamdulillahnya lancar gitu. Sama juga, terus juga sekarang juga kan ada program-program baru juga kan yang ini.
Coba kakak bisa deskripsikan video yang ada di sini. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Ya, jadi ini di video ini adalah aku beberapa tahun yang lalu, berapa ya? 2 tahunan yang lalu ya kayaknya. 2020. Oh, 3 tahun yang lalu. Cepet juga ya. Jadi waktu itu Pak Febri ngajakin apa ya namanya ya? Duet, kolaborasi gitulah. Jadi aku sebagai yang nyanyinya dan Pak Febri yang sebagai pengiringnya ya. Ini seru sih, bisa ikut, bisa diajak sama Pak Febri. Makasih Pak Febri ngasih pengalaman yang berharga lah ya. Masya Allah banget ya, kakaknya berbakat banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih Kak atas bantuannya untuk podcast kali ini. Dan juga materinya, semoga materi yang diberikan dan pengalamannya bermanfaat ya teman-teman. Sebelumnya satu kata untuk OSIS sekarang. Ya pokoknya untuk OSIS sekarang tetap semangat terus, tetap lanjutin karya-karyanya, proker-prokernya lebih bisa dijalanin lagi. Ya semoga makin sukses selalu ya. Udah. Amin, semoga makin berkembang ya OSIS yang sekarang. Oke, kami tutup acara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.